Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait UAS saya, yaitu laporan hasil lomba, yaitu Business Simulation dari yang diadakan oleh Educate. Saya Indra Marpaung, saya dari kelas A Akuntansi Manajerial 6A pagi. Nah, di sini tuh ada nama judul lombanya itu adalah Business Simulation Competition by Educate. Nah, permasalahannya itu adalah kompetisi simulasi bisnis atau bisnis sim itu adalah sebuah perlombaan yang mensimulasikan suatu proses bisnis nyata pada perusahaan fiktif. Pada kompetisi ini, peserta membentuk sebuah tim atau anak perusahaan dengan induk usahanya bernama Verified Health Juice. Nah, proses bisnis ini dijalankan oleh setiap tim, yaitu pengadaan bahan baku, manajemen produksi, dan penjualan barang jadi. Nah, tujuan dari kompetisi ini adalah untuk memberikan pengalaman praktis kepada peserta dalam menghadapi tantangan dalam keputusan pengambilan bisnis yang kompleks. Nah, ini juga membantu peserta untuk memahami berbagai aspek bisnis termasuk manajemen keuangan, pemasaran, produksi, rantai pasokan, dan pengambilan keputusan yang strategis. Nah, perusahaan di bisnis simulator ini memproduksi dan menjual produk berupa jus dalam bentuk botol dengan berbagai varian rasa. Nah, rasa-rasanya itu ada anggur, orange, dan fruit punch. Nah, dalam bisnis SIM ini terdapat 5 anak perusahaan yang diberikan dengan masing-masing kode ZS01, ZS02, ZS03, ZS04, dan ZS05. Nah, setiap anak perusahaan tersebut akan disebut sebagai dengan company code. Nah, di masing-masing company code ini nanti dia memiliki keunggulan buah dari masing-masing. Jadi, setiap company code ini memiliki keunggulan buahnya di masing-masing, di mana keunggulan buah tersebut nanti merupakan keuntungan bagi kita, di mana kita akan dapat membeli bahan baku dengan harga murah di vendor. Nah, untuk menjalankan bisnis ini kita dianggotai dengan 5 orang, di mana masing-masing itu berperan sebagai satu orang sebagai CEO, satu orang sebagai procurement, satu orang sebagai accounting, satu orang sebagai production, dan satu orang sebagai sales. Nah, di permainan ini memiliki satu instruktur untuk bertindak sebagai wasit, di mana instruktur tersebut dapat memutuskan untuk mengurangi jumlah periode yang akan dimainkan di waktu yang tersedia. Nah, lalu apa sih irisannya dengan statistik? Nah, di sini di BUSIM ini digunakan juga metode statistik. Nah, salah satu metode statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif, di mana digunakan untuk menggambarkan dan meringkas data perusahaan sebagai data analisis dalam pengambilan strategi bisnis atau dalam pengambilan keputusan. Lalu ada data penelitian, di mana data penelitian yang kami ambil itu langsung dari website BUSIM-nya, di mana adapun data penelitiannya itu berupa harga raw material dari vendor dan harga jual produk kepada customer. Nah, kita bisa lihat di 4.1 ini harga vendor. Nah, di sini tuh ada harga vendor, di mana vendor ini menjual ada 6 jenis buah, yaitu apple, anggur, lemon, orange, pear, dan nanas. Nah, di Business Simulation atau di BUSIM itu terdapat 13 vendor. Tapi kami hanya mengambil satu contoh untuk vendor, yaitu vendor global. Nah, kita bisa lihat di sini vendor global itu dia ada jual apple, grape, lemon, orange, pear, dan pineapple, di mana dia masing-masing memiliki quantity pembelian, ya, quantity pembelian, di mana semakin tinggi quantity yang kita beli, semakin murah kita dapat. Apalagi kalau misalnya kita terdapat buah istimewa atau buah keunggulan, misalnya seperti company code ZS02, dia memiliki keunggulan di orange. Nah, kita itu akan mendapat harga murah di buah orange. Nah, dibandingkan dengan company code lainnya. Nah, begitu. Jadi semakin tinggi quantity sale-nya, semakin murah harganya, dan semakin rendah kuantitinya, maka semakin mahal eh,
harga belinya. Nah, jadi perlu diperhatikan juga dalam membeli bahan baku atau raw material itu diperlukan analisis yang kuat karena ini berpengaruh nanti kepada MAP atau Moving Average Procurement-nya, di mana semakin tinggi MAP-nya maka nanti pada saat menjual di internal cost itu maka semakin tinggi. Jadi sebaiknya MAP itu rendah. Jadi untuk mencari vendor itu diusahakan yang murah agar MAP-nya itu rendah. Semakin murah harga vendor semakin rendah MAP-nya. Nah, lalu di sini juga ada harga customer. Nah, di sini ada beberapa customer di Busim. Nah, kami ngambil contoh yang customer namanya Walmart. Dia ada beberapa customer. Nah, kita lihat di sini dia itu menjual hanya tiga jenis jus yaitu fruit punch, grape juice, dan orange juice. Nah, kebalikannya, semakin tinggi kuantitinya, dia ini harga jualnya semakin murah. Jadi untuk penjualan step jus itu diusahakan di harga tengah karena biar mendapat keuntungan. Nah, perlu diperhatikan juga untuk menjual dia itu harus diperhatikan dengan deduction popularity deduction popularity di mana semakin tinggi deductionnya maka harganya semakin murah dan kita akan mengalami kerugian. Nah, pembahasan dan kesimpulan. Nah, kita ini bisa kita lihat di sini uh, pembahasan dan pembahasan waktu lombanya, di mana kami itu membuat planning, di mana kami itu mendapat company code ZS02, di mana ZS02 itu kami memiliki buah istimewa di apel dan orange. Nah, kita bisa lihat di sini kami itu memakai jumlah pekerja itu 18 dan di mana masing-masing satu worker itu atau satu pekerja itu mampu menghasilkan 288.000 botol. Karena kami memakai 18 pekerja, maka kapasitasnya itu ada 5.184.000. Untuk periode 1 atau periode 1. Jadi kami itu maksimalkan di yang namanya itu di jus yang memiliki raw material di apple dan orange karena itu sangat menekan cost production-nya agar terlihat lebih murah. Nah, kita bisa di sini kita lihat di plan untuk fruit punch itu kami memplanningkan 2.150.000, di mana nanti 150.000-nya akan kami tabung untuk periode keempat, di mana periode keempat itu adalah gift pack. Perlu diketahui bahwa periode gift pack itu adalah atau periode bundling itu hanya terjadi di periode tertentu yaitu periode 4, 6, 7, dan 10. Nah, jadi kami menabung untuk periode gift pack di periode keempat itu untuk free punch 150.000, maka yang dapat kami jual itu nanti sebesar 2 juta. Nah, tapi untuk periode ini kami hanya menjual 1.600.000 dan sisanya itu 400. Nah, 400.000 ini dikemanain? 400.000 ini nanti akan kami jual ke periode kedua di awal pembukaan periode. Jadi ini akan di mana akan kami bisa rebutan di harga di harga customer yang mahal. Nah, jadi untuk lampirannya ini adalah collect data untuk diolah statistik ya. Kita bisa lihat sini harga vendor, di mana vendor global seperti yang saya bilang tadi, semakin rendah dia kuantitinya semakin mahal dan semakin tinggi kuantitinya semakin murah. Dan ini dia untuk harga customer Walmart. Nah, di sini ada data cost estimate atau harga pokok produk untuk produksi produk menggunakan dua metode produksi, yaitu metode produksi fruit dan konsentrat, di mana dalam simulasi bisnis ini hanya melakukan dua metode produksi, yaitu fruit atau kita memproduksi sendiri, dan konsentrat kita itu membeli buah itu dengan vendor lain. Dan otomatis harga cost yang lebih murah itu di fruit ketimbang konsentrat. Ini merupakan kita memerlukan keputusan yang bijak untuk memplanningkan di awal berapa jumlah kita produksi secara in-house dan konsentrat.
Nah, ini tuh ada data perhitungan keunggulan dari masing-masing company code. Kami gunakan uh, metode statistik deskriptif. Kita bisa lihat di sini. Dan di sini adalah hasil output pada data analistik, di mana kami itu setiap masing-masing company code yang akan kami dapat, kami itu akan menekankan gimana sih eh, gimana sih penjualan yang akan penjualan atau produksi lebih banyak untuk mendapatkan hasil yang sebesar-sebesarnya. Nah, kebetulan kami itu ada di company code ZS02, di mana tadi seperti yang saya bilang, ZS02 memiliki buah istimewa yaitu apple dan orange. Nah, maka kami tekankan atau kami produksi secara banyak itu di orange juice dan di fruit punch. Nah, ini adalah job desk-nya yang kami miliki, di mana saya sendiri saya sendiri berperan sebagai procurement, di mana saya itu harus memiliki kemampuan mengambil keputusan untuk membeli harga harga yang murah untuk raw material di vendor otomatis, di mana saya ini memiliki tugas penting untuk tidak menekan MAP sebesar-besarnya. Jadi saya harus memastikan MAP itu rendah. Ya. Kemudian saya juga merangkap sebagai production dan sales untuk membantu divisi production dan sales. Dan di sini tuh ada report lomba, dan di sini ada logbooknya. Dan ini ada kegiatan kami selama karantina lomba. Dan alhamdulillahnya Politeknik Negeri Batam meraih best presentation untuk lomba tersebut. Oke, sekian dari hasil presentasi Business Simulation by Educate Competition. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.